pertanyaannya bagaimana kalau misalkan dia dengan yang mempunyai kelebihan berat badan. Nah, sebenarnya kita SPPG itu feel free gitu buat teman-teman yang mau gizinya itu lebih optimal dan dia mempunyai berat badan yang lebih, mau dikuruskan, itu bisa konsultasi, datang ke dapur aja, bisa janjian bersama ahli gizi, nanti kita berikan treatmentnya untuk dietnya, yang pasti tetap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dia yang optimal. Berarti gitu. sebagai ahli gizi, gimana sih Mbak cara menentukan takaran gizi setiap menu MBG? Ada standarnya nggak? Ya, kalau di kita ini ada standarnya Kak. Kebetulan aku pakai dari pedoman makan bergizi gratis punyanya Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kemenkes. Nah, jadi di mana kita juga selain melihat standar gizinya, kita juga melihat nih Mbak, asupan anak-anaknya, apakah dia udah sesuai atau belum, dan juga misalkan kayak habis atau enggak nih kalau kita ngasih porsi SMP nih. Dia habis atau enggak, ternyata habis, dan bahkan masih ada yang kurang. Maka dari itu biasanya kita juga memberikan rata-rata antara SMP dan SMA, makanya kita ada porsi kecil dan kita ada porsi besar, kayak gitu sih. Untuk takaran gizinya di MBG ini boleh dijelasin? Oh ya, kalau takaran gizinya di sini itu kita mungkin takaran standar porsinya ya Mbak. Pertama, sebelum untuk kita menaruh di ompreng itu ada satu tray atau satu ompreng yang kita berikan untuk percontohan. Untuk percontohan SD seperti ini, SMP SMA seperti ini. Jadi nanti mereka tinggal mengikuti sesuai dengan contoh yang udah diberikan gitu. Dan untuk takaran gizinya itu kita ya tadi mengikuti standar dari pedoman dari Kemenkes. Kalau indikator ini Mbak, indikator kualitas kesehatan anak setelah menerima MBG itu ada? Ada. Jadi yang diharapkan itu yang pertama, yang jelas itu adalah tingkat fokus anak-anak di kelas gitu ya. Jadi lebih fokus karena sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang menjadi pencapaian dari segi gizi itu adalah terjadinya kenaikan berat badan sesuai dengan pertumbuhan perkembangannya secara optimal gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan dia dengan yang mempunyai kelebihan berat badan. Nah, sebenarnya kita SPPG itu feel free gitu buat teman-teman yang mau gizinya itu lebih optimal dan dia mempunyai berat badan yang lebih, mau dikuruskan, itu bisa konsultasi, datang ke dapur aja, bisa janjian bersama ahli gizi, nanti kita berikan treatmentnya untuk dietnya, yang pasti tetap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dia yang optimal. Berarti gitu. Ada diet khusus untuk sesuai permintaan gitu ya? Betul. Kalau misalkan dia ada yang obesitas gitu ya taruhnya, terus dia mau diet, boleh datang ke sini, nanti khusus untuk makanannya dia ahli gizi yang akan memorsikannya sendiri, seperti itu. SPPG ini ada Mbak diet? Ada berapa? Oh, kalau untuk yang diet saat ini belum ada ya Mbak, karena kita masih mengikuti monitoring dari per 3 bulannya gitu. Dan kalau misalkan dari untuk yang diet itu kita masih baru di monitoring tadi ya Mbak. Jadi paling kita mengedukasinya sering-sering jangan lupa untuk berolahraga aja sih, kayak gitu. Cara mastiin MBG didistribusikan dan disajikan dalam kondisi yang layak makan itu gimana? Oke, dari biasanya itu kita dari proses penerimaan dulu. Aku masuk yang sangat-sangat apa ya, kalau buat penerimaan bahan makan itu jelek sedikit, aku nggak mau terima. Jadi jelas di penerimaan, kemudian di persiapan, terus abis itu untuk saat pengolahan itu aku mau kayak semuanya itu harus punya standar suhunya masing-masing. Jadi kayak digoreng itu harus di atas 100 derajat Celcius dan itu harus digunakan termometer celup untuk memastikan suhunya agar bakterinya itu mati. Nah, kemudian setelah daripada itu setelah makanan masak nih Mbak, nanti kita taruh termometer celup di dalamnya, terus kita lihat nih untuk suhunya apa sudah aman untuk di packing atau belum. Jika sudah, itu langsung di packing. Dan yang paling penting banget menurut saya adalah peran dari guru dan kepala sekolah setempat terkait dengan cek organoleptik sebelum dimakan oleh siswanya gitu. Jadi dalam keadaan kita memberikan sampel beserta form organoleptik ini, terus kita kasih ke sekolah biar sekolah mencicipi pada jam berapa berarti makanan ini masih aman. Dan kita juga menghimbau kepada sekolah untuk segera mengkonsumsi MBG-nya saat MBG-nya tiba. Di atas 2 jam dari MBG tiba itu kita tidak menganjurkan untuk dikonsumsi lagi, seperti itu.